Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas estimasi biaya, yaitu analisis dan estimasi biaya produk, gabungan, dan sampingan. Jadi, presentasi ini membahas konsep biaya bersama, perbedaan antara produk, gabungan, dan sampingan, serta pentingnya alokasi biaya bersama. Kami juga akan mengeksplorasi berbagai metode alokasi dan akuntansi produk sampingan. Di akhir dengan kesimpulan mengenai relevansinya dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Oke, pertama itu ada konsep biaya bersama, joint cost. Definisi biaya bersama. Biaya bersama adalah biaya produksi yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan, split off point, dan digunakan untuk menghasilkan dua atau lebih produk secara simultan. Contoh kasih, produksi susu yang menghasilkan krim dan cairan susu, atau batu bara yang menghasilkan gas, tar, dan benzina secara bersamaan. Dalam era industri 4.0, pengguna lot dan sensor dapat memantau titik pemisahan dan efisiensi alokasi biaya dengan lebih akurat, memungkinkan perhitungan NRV secara real time. Produk gabungan dan produk sampingan. Di produk gabungan adalah dua lebih atau produk utama yang dihasilkan secara bersama, yang nilai penjualan signifikan, contohnya dalam daging dan kulit dari proses penyembelihan hewan. Seperti gambarnya di bawah ini, produk sampingan adalah produk dengan nilai jual yang relatif rendah dibanding produk utama. Contohnya adalah ampas tebu yang dihasilkan dari produksi gula. Mengapa biaya bersama perlu dialokasikan? 1. Alokasi biaya penting untuk menentukan HPP yang kuat untuk setiap produk yang dihasilkan. 2. Penilaian persediaan sebagai dasar untuk penilaian persediaan, memastikan nilai aset yang benar dalam laporan keuangan. 3. Pengambilan keputusan kelayakan proses lanjutan, membantu manajemen memutuskan apakah suatu produk layak diproses lebih lanjut atau dijual pada titik pemisahan. Lapisan akuntansi biaya berbasis aktivitas atau ABC. Operasi alokasi biaya bersama dapat ditingkatkan dengan mendetailkan cost driver dari setiap aktivitas sebelum dan sesudah titik pemisahan. Metode alokasi biaya bersama. 1. Metode berbasis pasar. Nilai penjualan di titik pemisahan atau nilai realisasi bersih NRV setelah proses lanjutan. Kedua, metode berbasis fisik berdasarkan kuantitas atau berat unit produk yang dihasilkan. Penggunaan metode NRV semakin relevan di industri makanan dan minuman yang menerapkan just-in-time inventory karena margin aktual lebih penting daripada kuantitas fisik dalam pengambilan keputusan. Contoh metode NRV, misal produk A1 dijual seharga 120 dan membutuhkan biaya tambahan 35.000, maka NRV A1 120.000 dikurang 35.000 sama dengan 85.000 rupiah. Jika total NRV seluruh produk adalah 333.000, maka alokasi biaya bersama K1 dihitung sebagai berikut: 85.000 dibagi 330.000 dikali biaya bersama, seperti itu. Akuntansi. Jadi akuntansi produk sampingan, metode produksi, mengaku nilai produksi sampingan saat selesai produksi. Metode ini lebih cocok untuk industri kimia dengan hasil sampingan stabil. Metode penjualan, nilai produk sampingan diakui saat penjualan terjadi. Metode ini lebih relevan di industri agribisnis dengan ketidakpastian pasar hasil sampingan. Pilihan metode akuntansi produk sampingan harus disesuaikan dengan karakteristik industri dan tingkat kepastian pasar untuk produk sampingan tersebut demi akurasi pelaporan keuangan. Baik, jadi kesimpulannya, alokasi biaya bersama dan pengakuan produk sampingan sangat penting untuk akurasi pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Pilihan metode alokasi harus mempertimbangkan karakteristik produk, nilai pasar, dan strategi bisnis perusahaan. Di era digital, pendekatan berbasis real time dan sistem akuntansi modern seperti ABC dan ERP memberikan peluang besar untuk peningkatan efisiensi dan penerapan biaya dan analisis profitabilitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.